Pertemuan pertama, Bu. Ya, ini. Jadi Suryati juga ya, karena kelihatan. Jadi kalau pertemuan kedua itu ya semuanya sudah ada identitas USK atau UNEJ ya. Nah, itu dia. Mohon juga Khalid ya untuk rename itu di belakang namanya ditulis identitas universitasnya dari mana ya. Baik. Jadi kembali lagi kita fokus. Jadi biar proses selama perkuliahan kita ini berjalan dengan lancar, mohon diikuti aturan-aturan yang sudah kita sepakati bersama ya. Oke, baik. Hari ini kita akan membahas tentang faktor pembatas ya. Ibu akan share materinya. Mengenai faktor pembatas sekilas ya, mungkin sudah pernah Ibu singgung ya minggu lalu ya. Itu Ibu ada singgung mengenai faktor pembatas, namun hari ini kita akan lebih detail melihat mengenai faktor pembatas itu apa. Karena faktor pembatas ini masih ada yang masuk ya, keluar masuk. Masih ada yang mencoba join ya, siapa jadi sambilan aja. Baik, nah jadi seperti Ibu sampaikan, Ibu recording ya Zoom ini sehingga aktivitas kalian itu akan terbaca dan terlihat dari recording Zoom-nya. Jadi setelah kuliah nanti akan terlihat aktivitas kalian di sana bagaimana ya. Baik, yang serius kelihatan, yang setengah-setengah serius juga kelihatan ya. Oke, baik. Jadi faktor pembatas. Jadi kalau kita berbicara tentang ekologi, kita harus tahu mengenai faktor pembatas. Jadi sebenarnya faktor pembatas ini nanti sebelum kita tahu itu faktor pembatas, ada hal yang kita harus pahami mengenai hukum minimum ya. Kemudian hukum toleransi, mau nanti ada konsep gabungan faktor pembatas, kemudian ada syarat sebagai faktor pengatur, kemudian faktor fisik sebagai faktor pembatas, dan nanti ada indikator ekologi ya. Nah, oke, nah faktor pembatas itu sebenarnya adalah di mana suatu keadaan, ya di mana suatu keadaan yang mendekati ataupun melampaui batas toleransi. Nah, jadi faktor pembatas ini tidak hanya harus kita ketahui untuk sebuah ekosistem perairan, namun juga untuk ekosistem di darat. Karena seperti sudah Ibu sampaikan juga minggu lalu bahwa manusia, hewan, tumbuhan adalah komponen biotik. Nah, komponen biotik ini sangat tergantung bagaimana dengan komponen abiotik. Nah, jadi komponen abiotik ini berarti yang akan membatasi ya pertumbuhan dan perkembangan dari komponen biotik ini. Nah, ini dikatakan dengan faktor pembatas. Di mana apabila ya hewan itu tidak mampu ya beradaptasi atau bertoleransi dengan faktor abiotik, maka itu akan menjadi satu faktor pembatas. Nah, di sini kondisi batas itu bagian dari faktor pembatas yang merupakan faktor pembatas itu yang pertama baik unsur dan senyawa esensial yang berada dalam keadaan minimum dan maksimum. Jadi nanti kalian akan lihat ada faktor pembatas ya, faktor batas bawah dan batas atas. Itu minimum ya, batas bawah itu adalah bagian yang paling kecil atau minimumnya. Jadi dia bisa bertoleransi pada misalnya suhu 0 sampai 12 derajat Celcius. Jadi yang menjadi batas minimalnya itu ataupun minimum range minimumnya adalah 0, sedangkan batas maksimalnya adalah 12. Jadi 0 dan 12 ini adalah batas di mana dia mampu tumbuh dan berkembang. Jadi batas optimalnya segitu. Tapi kalau misalnya di bawah 0 derajat Celcius atau di atas 12 derajat Celcius, maaf ya, itu berarti suhu yang memang dia tidak bisa bertoleransi atau intolerant. Jadi intolerant atau tidak dia mampu beradaptasi. Jadi tidak mampu dia bertoleransi. Maka karena ketidakmampuan itu akan menyebabkan stres awalnya. Nah, kemudian nanti akan menyebabkan kematian gitu. Apabila dia memang sudah tidak mampu benar-benar bertoleransi dengan faktor-faktor abiotik tersebut ya. Nah,
Nah, makanya dikatakan yang merupakan faktor pembatas adalah batas toleransi organisme ya. Oke, nah kita mengenal ya hukum minimum Liebig. Jadi Liebig ini adalah yang menyatakan ya, bagaimana hukum minimum. Nah, itu diawali dari penelitian, beliau mengenai tumbuhan. Jadi di sini, mungkin lebih mudah diamati pada tumbuhan, kemudian kan terus berkembang terus ya. Jadi awal pertama sekali, jadi ini tetap kita sampaikan karena berawal dari hukum minimum Liebig oleh, ahlinya ya, pada tahun 1840. Nah, jadi, Justus Liebig ini yang menemukan, di mana, hasil tanaman itu tidak hanya ditentukan oleh unsur hara, NPK, namun juga, oleh, komponen mikro ya, itu seperti mineral ya, di sini adalah magnesium yang sebenarnya itu dibutuhkan sedikit oleh tumbuhan. Namun dia akan menjadi faktor pembatas apabila ketersediaannya gitu ya. Oke, nah jadi pada keadaan yang kritis ya, bahan-bahan pendukung kehidupan suatu organisme yang tersedia dalam jumlah minimum itu bertindak sebagai faktor pembatas. Nah, makna kalimat ini adalah ya, jadi mungkin Ibu sederhanakan saja ya. Jadi contohnya oksigen. Nah, oksigen itu di ekosistem daratan itu dia bukan menjadi faktor pembatas karena ketersediaannya di alam itu melimpah. Nah, namun pada ekosistem akuatik atau ekosistem perairan, nah oksigen itu menjadi faktor pembatas. Nah, berbagai aktivitas biota perairan apalagi mengalami ya eutrofikasi maka akan terjadinya kekurangan oksigen sehingga akan menyebabkan gangguan pada eh, sistem ya respirasi pada hewan yang akan mengakibatkan kematian. Ya awalnya keracunan ya. Nah, dan akan menyebabkan kematian pada biota di perairan. Nah, itu contohnya. Pada kondisi ya, jadi di sini kata-kata penting yang untuk kalian bisa lihat di sini adalah kata kuncinya adalah dalam jumlah minimum bertindak sebagai faktor pembatas. Nah, pada kondisi dia tersedia ya pada jumlah yang maksimum atau tercukupi, nah itu bukan menjadi faktor pembatas. Paham? Paham ya? Oke. Paham. Baik. Ya. Nah, jadi contohnya tadi seperti Justus Liebig ini ya. Jadi dia hasil risetnya kita bisa lihat ya. Nah, di sini without Mg ya, magnesium. Nah, kemudian with Mg. Nah, jadi kita lihat bagaimana perbedaan pertumbuhan antara ya ada dan tidak ada, without and with ya. Jadi kalau misalnya ada memang tumbuh, namun pada pertumbuhan yang masih ya biasa saja, tapi dengan adanya Mg itu jauh lebih bagus gitu. Nah, analoginya sama pada manusia gitu ya, biar mudah memahami ya. Jadi tubuh kita itu kan keperluan zat makro itu jauh lebih penting ya. Makro itu ya berupa protein ya, karbohidrat dan zat lemak. Nah ya. Nah, namun dia juga kita butuhkan zat mikro ya. Zat mikro ini berupa apa? Vitamin ya kan, mineral, Air, iya, vitamin. air ya. Oke, good. Nah, jadi Eee, kebutuhan itu ya, itu kan kalau kita lihat untuk vitamin tidak boleh juga terlalu banyak. Jadi kalau sudah kelebihan vitamin ya hipervitamin, nah itu akan menyebabkan penyakit yang lain lagi gitu. Nah, jadi pada kondisi yang optimal, nah itu kita butuhkan walaupun sedikit, gitu ya. Nah, misalnya, eee, kit jadi kalau kebutuhan vitamin ini dia lebih berpengaruh terhadap perkembangan gitu. Tumbuh oke, karena kebutuhan karbohidrat, lemak itu kan membantu dalam pertumbuhan ya. Nah, namun untuk perkembangannya maka dibutuhkan vitamin. Nah, walaupun sedikit tapi penting ya di dalam, pertumbuhan dan perkembangannya. Jadi sama, jadi contohnya pada, tumbuhan yang diteliti oleh, eee, Liebig nih ya. Nah jadi, mmm, penemuan ya ini dikenal sebagai, hukum minimum Liebig ya. Nah
Jadi di sini juga ya bukan hanya unsur hara NPK yang dapat bertindak sebagai faktor pembatas. Jadi kalau NPK itu kalau dia kembali lagi ya dapat dikatakan sebagai faktor pembatas apabila ketersediaan nitrogen, fosfor dan kaliumnya itu pada kondisi terbatas. Tapi kalau ketersediaannya banyak, maka dia tidak menjadi faktor pembatas. Tapi ya itu lagi, apakah mungkin akan mengalami ya kekurangan pada nitrogen, fosfor dan kalium? Ya pasti ya, apalagi kalau di ekosistem akuatik ya. Jadi ekosistem perairan itu ya nitrogen, fosfor dan kalium lebih utama adalah fosfor ya, fosfat ya atau fosfor. Nah di sini penting untuk kesuburan dari alga ya, kemudian di mana di sini fitoplankton. Nah, jadi di sini kepentingan ya daripada produsen ini ya untuk mampu ya mensuplai ya makanan untuk produsen untuk konsumen, maaf, untuk konsumen. Makanya perlu ya untuk ketersediaannya di alam. Namun apabila sudah berlebih juga akan mengalami yang namanya eutrofikasi. Nah, nanti akan kita bahas mengenai eutrofikasi ya. Nah, tetapi ya, Ibu lanjutkan kalimatnya ya. Tetapi materi kimia ya yang lainnya seperti oksigen seperti katakan tadi fosfor atau proses pertumbuhan dan reproduksi juga penting ya sama. Nah, kemudian hukum minimum lebih telah diterapkan pada program pengendalian lingkungan terhadap organisme. Namun, ya hukum minimum lebih ini hanya dapat diterapkan pada habitat atau sebuah ekosistem dengan arus energi dan arus materinya itu seimbang, baik yang masuk dengan keluar. Tapi kalau misalnya kondisi ya dalam siklus energi dan siklus materinya itu antara yang masuk dengan yang keluar itu tidak seimbang, agak susah untuk kita terapkan hukum minimum lebih ini, ya. Nah, jadi itu ada kelemahannya. Nah, oke, nah kemudian kita mengenal dengan hukum toleransi Sherford. Nah, jadi hukum toleransi Sherford ini ya dia akan kita lihat bagaimana di dalam sebuah ekosistem di mana adanya kegagalan suatu organisme dalam mempertahankan hidupnya dapat ditentukan oleh kekurangan atau kelebihan. Ya, atau kelebihan, baik itu secara kuantitatif maupun kualitatif ya di mana beberapa faktor yang mendekati batas toleransinya. Jadi di sini maknanya bagaimana? Bahwa organisme itu dalam menentukan atau dalam mempertahankan kehidupannya itu tidak boleh ya pada kondisi kekurangan ataupun kelebihan. Jadi harus seimbang. Makanya kondisi optimal. Dikatakan kondisi optimal, kondisi yang optimum di mana semuanya seimbang gitu ya. Jadi tidak ada eh, eh, lingkungannya itu ya terlalu berlebih. Nah, jadi tidak ada yang over gitu. Jadi tidak boleh kalau bahasa anak gaul sekarang terlalu ya kalau sudah terlalu atau istilahnya apa lebay ya itu tidak baik ya. Jadi kalau kalian pun sudah berlebihan nah itu tidak baik. Jadi semuanya harus disesuaikan dengan porsinya gitu. Misalnya ya analoginya juga kalian itu hanya mementingkan atau kalian hanya berpikir untuk akhirat saja. Nah, kan dalam agama pun itu ya agama Islam ya, itu ada hablum minallah dan hablum minannas. Maknanya bahwa kita nggak semata-mata juga hanya hubungan kita dengan Tuhan atau dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita juga berhubungan dengan manusia. Bahwasanya itu harus seimbang. Nah, jadi nggak akan mungkin ya. Jadi sini banyak nih Ustadz nih seperti Rahul ya kan. Jadi Ibu hanya sekedar saja mungkin ya Rahul lebih banyak tahu mungkin tentang agama. Jadi kalau misalnya kita pun ya kita di rumah saja hanya sholat, ibadah, tapi kita tidak pernah tahu bahwa tetangga kita ada yang musibah dan sebagainya, kita nggak care. Maka Allah juga tidak akan sayang. Allah tidak akan memberikan tempat yang terbaik juga buat kita pada saat nanti di akhirat. Nah begitu, jadi semuanya itu seimbang. Begitu juga kalau belajar, kalian fokus belajar aja. Hubungan sosial dengan teman-teman tidak ada. Jadi pada saat kalian kembali ke masyarakat nantinya, nah itu akan susah. Dalam berbicara pun itu akan kelihatan bagaimana kita kemampuan komunikasi kita itu baik atau tidak. Bagaimana kemampuan adaptasi kita baik atau tidak. Jadi kecerdasan
kita pun itu ya mahasiswa juga terlihat ya, ke kecerdasan itu akan terlihat sangat baik bagaimana dia mampu ya. Jadi antara pengetahuan yang dia punya dengan pengetahuan yang punya itu tidak hanya secara teori, tapi juga secara aplikatif ya. Jadi itu memang jelas terlihat. Jadi kalau misalnya kemampuan adaptasi juga selalu Ibu sampaikan bahwa kemampuan adaptasi itu seseorang itu akan jauh semakin baiknya, itu akan terlihat ya, semakin cerdas dia, maka akan semakin baik kemampuan adaptasinya. Hewan juga sama, jadi hewan yang memiliki kecerdasan lebih baik itu akan lebih mampu dia beradaptasi dengan lingkungannya. Jadi hewan yang, dalam kategori ya secara sistem sarafnya itu misalnya dia jadi tidak, sistem sarafnya itu, bukan sistem saraf yang kompleks, nah sehingga dia pada saat dia adaptasi dengan lingkungan itu akan mengalami, gangguan, maka dia akan, mudah sekali tereliminasi ya dari, komunitasnya. Jadi sama juga seperti manusia. Jadi kalau misalnya kalian hanya belajar 24 jam ya, kalian tidak tahu bagaimana lingkungan kalian ya, sehingga itu akan kendala. Jadi terkadang juga ada di ini ya, mahasiswa tuh kalau bicara kadang tidak ada saringan gitu ya, karena menurutnya itu benar, karena dia pada saat dia mengemukakan sesuatu hal, itu pendapat, kadang dia karena tidak terbiasa, jadi dianggap bahwa itu sudah benar gitu. Padahal secara hukum etika pergaulan itu salah, nah itu dia. Jadi makanya kalau ibu sih lebih senang kalian, seimbang semuanya karena segala sesuatu di kehidupan ini juga sama. Ekosistem pun ekosistem yang sustainability-nya, keberlanjutan ya, itu jelas sekali adalah ekosistem yang seimbang. Nah begitu. Tapi ekosistem yang tidak seimbang akan mudah punah gitu. Jadi sama, jadi segala sisi kehidupan itu harus seimbang gitu ya. Makanya kalau kalian hari Minggu nikmati, kalian mau kemana, jalan-jalan dengan teman begitu ya. Tetap ada kondisi kayak sekarang pandemi ya, ikuti protokol ya kan. Nah, jadi juga jangan hari Minggu juga belajar. Nah, itu juga Ibu nggak setuju gitu. Ada waktunya, ada porsinya. Belajar, ibadah juga utama ya kan, semuanya sudah ada porsinya. Nah, itu sama. Jadi semua tidak boleh juga kurang dan tidak juga berlebih. Atau main aja dipikirin, belajarnya tidak. Itu kan sudah berlebih, ya kan? Nah, itu tidak baik. Sikap juga ya, kemudian, semuanya kalau sudah berlebihan sekali sudah lebay begitu ya. Nah kalau WA dosen juga sampai berlebihan lebay juga, kami kan sebagai dosen juga, waduh ya gitu kan. Semuanya tetap yang apa ya, pas gitu ya, sedang-sedang saja, porsinya pas gitu sama. Jadi dalam kehidupan, dalam sebuah ekosistem kembali ke hukum Taylor Shaffer ini, bahwa semuanya juga ditentukan kekurangan ataupun kelebihan. Jadi dia harus posisinya pas. Kalau kurang, ya itu akan mengalami gangguan, kelebihan juga akan mengalami gangguan. Makanya dia ada range optimalnya, ya. Oke. Nah, bukan hanya dalam jumlah sedikit ya ataupun rendah yang bersifat membatasi, tetapi juga dalam jumlah yang berlebih. Nah, itu seperti Bu katakan tadi. Jadi tidak hanya dari jumlah yang sedikit itu membatasi, kekurangan itu dibatasi, tidak. Tapi kalau kelebihan juga itu menjadi faktor pembatas, ya kan? Misalnya seperti lemak. Lemak itu dibutuhkan oleh tubuh ya untuk apa? Mendapatkan energi. Tapi kalau udah over lemak apa? Obesitas, ya kan? Begitu juga karbohidrat. Perlu untuk apa? Untuk menghasilkan energi. Nah, kalau sudah over karbo, apa yang terjadi? Sakit, ya kan? Diabetes dan lain sebagainya. Itu dia. Jadi di sini makanya kalimat ini kenapa Ibu analogikan dengan kehidupan sehari-hari agar mudah kalian pahami gitu ya, Nak, ya. Nah, jadi di dalam ekosistem perairan juga sama. Oksigen, ya. Oksigen itu kan seperti tadi Ibu katakan, dia merupakan faktor pembatas. Nah, fosfor juga. Nah, fosfor itu dibutuhkan untuk apa? Kesuburan dari fitoplankton, produsen untuk mampu mensuplai makanan bagi biota yang lainnya ya sebagai konsumen gitu ya. Nah, apabila berlebih akan mengalami masalah ya di mana kondisi eutrofikasi ya, yaitu terlampau kayanya nutrisi yang ada di dalam perairan. Nah, itu akan berbahaya juga terhadap pertumbuhan dan perkembangan dari ekosistem perairan ya. Oke, nah kemudian kita lanjut. Kalau ada yang ditanyakan boleh nanti di akhir ataupun mau diinterupsi boleh di-on-kan saja mikrofonnya ya. Nah,
Jadi kisaran minimum merupakan batas toleransi yang digambarkan sebagai hukum toleransi dari Sherford ya, pada tahun 1913. Nah, di sini, dengan mengetahui kisaran toleransi suatu organisme, ya dapat diketahui keberadaan dan penyebaran organisme tersebut. Jadi jelas ya, makanya ada hewan-hewan endemik gitu, hewan khas pada sebuah ekosistem. Apalagi kita yang belajar mengenai ekologi perairan, ada perairan payau, kemudian asin, kemudian tawar, itu jelas siapa penghuninya gitu ya. Jadi siapa jadi bagi hewan yang yang bertoleransi terhadap salinitas yang tinggi, berarti dia akan mampu hidup di perairan asin. Tapi bagi organisme yang tidak mampu ya beradaptasi dengan jadi kita akan menjumpai ya organisme yang kisaran toleransi terhadap salinitasnya rendah itu di perairan tawar ataupun di antaranya itu di payau. Nah, jadi semuanya masing-masing. Makanya kalau kita ya meneliti tentang ekologi ya, ekologi perairan, ekologi hewan, nah ekologi tumbuhan pun itu tetap kita ukur faktor abiotiknya. Kenapa? Makanya kalau misalnya ada pada saat kalian seminar proposal gitu ya, mungkin lihat kakak-kakaknya sudah seminar itu dia kalau terlupakan dia mengukur faktor abiotik itu pasti diberi akan dipertanyakan oleh penelaah proposalnya. Jadi tetap karena keberadaan dari komponen biotik ini, organisme ini tidak terlepas dari bagaimana ya komponen abiotiknya. Nah, begitu ya. Jadi itu dia. Jadi dengan demikian, kenapa? Karena dia punya kisaran toleransinya tadi. Ya, ada faktor yang membatasinya. Jadi dia tidak bisa hidup di sembarang tempat gitu. Walaupun memang ada dua istilah ya yang memang bagi yang sangat sensitif itu bagi hewan yang steno itu memiliki kisaran toleransi yang sempit, sedangkan yang yuri itu yang lebar. Lebar maknanya dia memiliki range yang lebih luas gitu ya. Nah, kalau sempit itu range-nya lebih kecil gitu ya. Nah, contohnya pada stenotermal pada ikan ya, telur ikan ya, contohnya pada telur ikan trut ya. Nah, dia itu termasuk ke dalam stenotermal. Termal itu ada temperatur ya, di mana dia hanya bisa toleransi itu 0 sampai 12 derajat Celcius. Nah, sedangkan pada jenis telur katak euthermal, nah ini kebetulan yang contohnya ada telur katak, kemudian juga pada jenis ikan ya. Nah, kalau ikan di daerah tropis itu dia rata-rata ya bisa toleransi ya lumayan luas ya karena dia kan hidup di kawasan tropis jadi itu lumayan toleran. Jadi yang jelas sekali di sini mungkin lebih kelihatan perbedaan antara telur ikan dengan telur katak. Nah, kalau telur katak itu dia euthermal ya. Nah, dia memiliki range lebih luas itu 0 sampai 30 derajat Celcius. Begitu ya. Jadi kelihatan ya perbedaan range-nya itu lebih luas ya. Nah, kalau untuk salinitas, jadi istilahnya ya ada stenohalin dan urihalin. Nah, itu untuk salinitas. Nah, contohnya pada ikan salmon ya. Jadi ikan salmon itu dia urihalin, dia bisa di air tawar dan juga air laut gitu. Nah, ikan salmon ini dia pada saat pemijahan, nah dia kan akan bertelur di kondisi air yang salinitasnya itu rendah. Karena telurnya itu tidak bisa ditetaskan ya di kondisi salinitas yang tinggi. Nah, makanya induk salmon ini bisa bertoleransi dia dengan dua kondisi yang salinitasnya itu ya yang rendah dan yang tinggi gitu ya. Nah, jadi pada saat bertelur dia akan berada di kawasan air tawar. Nah, pada saat dia sudah nantinya pada saat usia juvenile ya. Nah, itu ikan itu masih di paling tawar kemudian nanti baru perlahan semakin beriring bertambahnya umur dan pertumbuhan dan perkembangannya maka dia akan sedikit akan ke Bali nanti ke laut begitu. Nah, kemudian kalau ikan mas itu adalah stenohalin. Nah, jadi dia memiliki kisaran toleransi yang sempit terhadap salinitas. Nah, jadi dia tidak bisa kita budidaya di perairan payau ataupun di perairan air asin gitu. Jadi dia sangat lebih sempit. Nah,
Kemudian untuk, ikan air asin, nah itu memang kebanyakan dia, urihalin gitu, karena dia lebih apa ya, dia sebenarnya walaupun memang agak terganggu pertumbuhan dan perkembangannya, namun dia masih bisa hidup gitu. Jadi kalau buat penelitian, jadi kalau misalnya ikan air tawar, nah itu kita masukkan ke air asin walaupun perlahan-lahan dengan adaptasi ya, nah namun agak susah begitu, karena memang secara fisiologisnya itu kan jelas ya, jenis ikan yang ini berbeda terhadap toleransi terhadap salinitasnya gitu. Nah kalau air asin itu ini ya, kalau kita, jadi ada, pernah itu penelitian, dari mahasiswa biologi, jadi ikan air asin ya, nah ikan laut itu, diberikan, seperti adaptasi terhadap, salinitas, jadi adanya perubahan salinitas lama-lama nanti mendekati perayaan tahun, itu masih bisa hidup ya. Nah, namun, apa namanya, ya ada sedikit ya perubahan secara fisiologis yang otomatis karena memang adaptasinya kan berbeda ya. Namun dia masih bisa bertahan, makanya lebih, jadi dia urihalin untuk yang ikan di air asin dibandingkan dengan ikan di air tawar ya. Nah, kemudian juga untuk stenofagik, jadi untuk makanan. Stenofagi itu adalah, untuk jenis, hewan yang hanya memi eee, me memakan satu jenis tumbuhan saja, ya, atau disebut dengan monofag, ya. Nah, itu masuk ke stenofagik, ya. Dia contoh seperti di sini kelinci. Kelinci itu hanya, untuk jenis rumput, ya, malah itu kadang, dia lebih doyan lagi dengan, wortel gitu ya. Nah, namun kalau untuk kambing, ya itu dia iurifagik ya, karena dia tidak hanya jenis rumput, tapi juga perdu, semak, jadi dia pemakan segalanya lah istilahnya ya. Jadi dia yang bersifat, polifag ya, atau makan lebih dari, 2, 3 jenis makanan, nah itu masuk ke iurifagik. Jadi dia lebih bertoleransi dengan berbagai jenis makanan gitu. Tapi kalau yang satu, ya contoh lainnya, yang ini kan lebih ke tumbuhan yang darat ya. Nah, kalau misalnya di perairan, ya, kalau untuk steno, nah itu beberapa, kita kan bisa lihat tuh ya, kalau untuk yang steno, untuk biota perairan itu yang ada yang filter feeder, ada yang penyaring, ada pemakan endapan, jadi lebih ke situ. Tapi kalau untuk jenis makanannya, nah itu tidak begitu terlihat, tapi kalau yang untuk vertebrata itu jelas sekali ya. Tapi kalau untuk invertebrata, nah itu kan dia, mmm, tidak begitu, jelas, perbedaan antara stenofagi dan iurifagi ini. Nah, jadi dia dibedakan berdasarkan ya, bagaimana mekanisme makannya, yaitu secara filter feeding ya atau disaring makanannya, kemudian apakah deposit feeder, jadi makanan diambil dari, endapan, ya itu kan di dalam lumpur itu juga banyak material organik, nah begitu ya. Oke, baik. Nah, kemudian, mmm, nah bisa dilihat dari gambar grafik ini ya. Nah, jadi di sini, ini pada termal ya, pada suhu. Nah, ini yang memiliki ya kisaran yang luas terhadap suhu, nah itu bisa dilihat disebut dengan euthermal ya. Nah, eurythermal. Nah, sedangkan yang sempit itu ya disebut dengan stenothermal seperti tadi sampaikan. Nah, kalian bisa lihat di sini ini ada oligothermal, ada polithermal. Yang dikatakan oligothermal di mana dia range-nya itu range bawah. Ya, istilahnya dia berada pada posisi range bawah atau pada suhu yang rendah, sedangkan polithermal itu adalah suhu yang tinggi gitu. Nah, pada masing-masing ini mereka juga punya batas minimum dan punya batas maksimum untuk masing-masing steno, ya, stenothermal yang oligothermal, begitu juga stenothermal dan polithermal. Stenothermal yang polithermal ya. Nah, jadi di sini maksimumnya ya, misalnya ini kalau kita lihat grafiknya, kalau nol kan di sini posisinya ya. Berarti lebih kurang di sini 5 derajat Celcius sampai lebih kurang ya 15 derajat Celcius itu maksimumnya. Nah, untuk yang stenothermal. Jadi dia range-nya memang, kecil ya. Nah, kalau
termal, uri termal ya, itu dia range-nya besar. Nah, jadi bisa kalian lihat perbedaannya. Nah, untuk xenothermal politermal itu posisinya di mana range-nya ini ya sekitar ya kalau misalnya maksimumnya bisa kita anggap di sini karena kan normalnya makhluk hidup itu ya 45 untuk manusia ya mungkin kalau pada hewan kan sekitar 35 itu sudah mengalami stres ya. Nah, jadi ya mungkin kalau misalnya di sini adalah 40 ya paling range-nya hanya 10 range saja ya. 20 ke 30 ataupun 30 ke 40 gitu. Hanya 10 saja. Tapi kalau misalnya yang iri itu dari 0 sampai 30 gitu. Nah, itu pembedanya ya. Nah, jadi kita bisa lihat di sini ya, dari gambar ini bisa dilihat the principle of the tolerance limits ya. Jadi di sini kalian bisa lihat pada kondisi yang tadi sebenarnya sudah Ibu bahas ya, sudah Ibu sebutkan bahwa pada kondisi optimal itu kita akan menemukan ya kepadatan ya daripada spesies itu tinggi. Ya, kelimpahannya tinggi di sini. Ya, karena kondisinya ya itu pada kondisi yang optimal, di mana tidak ada berlebih, tidak ada yang berkurang gitu. Nah, pada saat ini mendekati ya pada zona intoleransi atau intoleran ya yang tidak dapat ditoleransi itu memang spesies absent. Jadi tidak ada spesies sama sekali. Karena dia akan tidak bisa hidup di sini. Nah, di sini ada zona of physiological stress, di mana zona ini ya, di sini kita lihat spesies infrequent, artinya bahwa spesies yang ditemukan hanya spesies yang mampu beradaptasi dan itu pada kondisi pun adanya gangguan secara psikologis gitu. Nah, ini pada suhu yang minimum. Sedangkan pada di sini kan upper limit of the tolerance. Nah, ini pada suhu yang maksimum ya contoh misalnya pada suhu ya. Nah, di sini juga ada batas atasnya. Nah, batas atas di mana kalau pada kondisi dia sudah mendekati batas atas tertinggi ya di mana sudah tidak mampu beradaptasi, maka tidak ada spesies juga sama. Nah, pada kondisi ya, ini ada di sini sebenarnya hewan sudah bisa mengenal lingkungannya. Nah, pada kondisi ya sebelum menuju titik ya di mana tidak dapat sama sekali ditoleransi, itu ada fase di mana dia eh, em, mengalami stres. Jadi kalau sudah mengalami stres, hewan ini dia harus ya di sini kemampuan adaptasinya penting. Jadi baik itu dia adaptasi perilaku dengan cara dia bermigrasi, nah itu pasti akan dilakukan. Nah, tapi kalau dia tidak mampu beradaptasi, maka dia akan mati. Nah, begitu. Jadi sebenarnya pada posisi ya zona mendekati ya batas atas maupun batas bawah, nah itu akan mengalami stres. Nah, jadi ada gangguan-gangguan. Nah, begitu. Jadi sama sebenarnya analoginya seperti manusia. Nah, kita kan tetap karena kita punya Tuhan ya yang dimana mengatur ya umur kita, keberkahan umur kita itu bagaimana. Sebenarnya kalian bisa lihat ya sepanjang hidup kita manusia ini memiliki kisaran toleransi. Nah, manusia itu dari nol ya, nol umurnya sampai umur kita anggaplah 65 tahun, itu rata-rata 65 sampai 70, 65 lah kita pegang ya. Kita lihat Nabi Muhammad ya. Nah, jadi batas itulah kan masa-masa yang kita bisa lihat bagaimana. Nah, di sepanjang hidup kita itu punya range ya untuk toleransi. Jadi ada steno dan yuri juga. Nah, kalau untuk steno itu berada pada kisaran yang bagaimana? Pada umur berapa? Jadi kalau segi umur 0 sampai 65, kisaran toleransi yang paling sempit itu pada umur berapa kira-kira? Ada yang bisa menjawab? Mau tanya deh. Eh, saya Ibu mau tanya Anissa Alfa. Nah, Anissa. Iya, Bu. Ya, bagaimana? Menurut Anissa dari umur ya kalau manusia ya, dari 0 sampai 65 tahun. Jadi di manakah posisi umur di mana kondisinya itu memiliki ukuran apa toleransi yang sempit ya terhadap ya apapun yang ya faktor lingkungan ya pastinya ya. Itu pada umur berapa? Dari umur
0 sampai 2 tahun. 0 sampai 2 tahun pada masa kanak-kanak. Hanya itu saja Iya, range stenonya? Oke, baik. Terima kasih Anissa. Ada lagi ingin menambahkan? Puja, coba Puja Fitria Amalda dari Unsia, bagaimana menurut Puja? 0 sampai 15, Bu. 0 sampai 15 itu range untuk yang kisaran toleransi yang sempit atau steno? Itu menurut Puja? Oke, tidak apa-apa. Kalau Khalid, ya seru kan kalau kita ada multi di sini. Jadi bisa beda-beda mungkin ya dari diskusi kita jadi menarik. Kalau Khalid kira-kira Khalid gimana Khalid? Kalau dari saya dari 0 sampai dengan 30 tahun, Bu. 30 tahun, 0 sampai 30 itu kisaran toleransi yang sempit ya. Baik. Jadi dari ketiga ini beda-beda ya. Nah, jadi sebenarnya ingat kembali bahwa yang pada kondisi tubuh kita itu mengalami kisaran toleransi yang sempit, di mana kita akan susah sekali beradaptasi dengan kondisi lingkungan, begitu ya. Jadi oke, benar tadi dari yang dijawab ya. Tadi siapa mohon maaf dari UNES? Tadi oke, 0 sampai mungkin Anissa. ya dari Anissa ya, Mama. Oke, baik. Terima kasih Anissa. Ya, jadi 0 sampai 2 tahun. Jadi sebenarnya usia balita 0 sampai 5 tahun sebenarnya balita ya. Nah, itu yang sangat sensitif ya. Oke, 0 2 tahun oke itu lebih sangat sensitif. Nah, jadi usia balita ini yang sangat memiliki kisaran toleransi yang sempit terhadap faktor abiotik. Jadi makanya kalau anak bayi itu kenapa malam itu tidak boleh dia bawa jalan-jalan ya dengan udara terbuka karena memang toleransi tubuhnya itu terhadap suhu di lingkungan itu tidak optimal gitu. Maksudnya karena suhu di lingkungan itu tidak baik untuk dia. Jadi bukan karena kan ada kalau orang tua kita itu agak ngelek ya. Oke, baik. Kembali lagi. Jadi kalau misalnya nggak tahu nih kalau di UNES ada nggak seperti itu. Kalau kami di Aceh ya itu jadi kalau misalnya bayi itu ya dibawa keluar sore gitu kadang menjelang maghrib itu kan orang tua marah ya kan. Ini ngapain sih anaknya dibawa keluar nanti ada jin dan lain sebagainya. Karena orang tua itu dia tidak bisa menjelaskan secara secara teori, secara ilmiah kenapa penyebabnya. Jadi karena anak-anak itu kalau misalnya sudah malam tidak dibawa masuk ke rumah kan akan menyebabkan ya sakit gitu, pilek dan lain sebagainya, masuk angin lah ya kan. Nah, itu karena memang dia tubuhnya itu tidak mampu beradaptasi dengan kondisi cuaca yang ada di luar rumah gitu ya. Karena kan kalau orang tua kita kan enggak tahu nih apa kenapa. Jadi dianggap bahwa anak bayi itu kayak yang sangat sensitif sekali dengan ada makhluk-makhluk halus gitu ya, dengan jin-jin dan lain sebagainya. Padahal kan secara teorinya bukan seperti itu. Nah, jadi ada. Nah, jadi makanya umur 5 tahun itu termasuk kisaran toleransi yang sempit. Nah, setelah 5 tahun itu kan sedikit. Seiring manusia itu bertambah umurnya, kemampuan tubuhnya itu beradaptasi semakin hari semakin baik. Nah, itu menuju ke kondisi Yuri. Ya, kondisi yang optimal. Nah, kemudian yang steno nanti balik lagi pada saat sudah mulai tua. Makanya umur di atas 50 nggak boleh makan sembarangan, ya kan? Udah kalau makan nasi sudah dijaga gitu, cukup 3 sendok saja. Kenapa? Karena makanannya sudah akan mengakibatkan berbagai penyakit. Karena memang dalam tubuh ya secara fisiologi ya seperti mesin analoginya. Kalau mobil baru ya kan itu masih aman ya. Nah, tapi kalau sudah tua mesinnya kan pasti ada yang rusak di sana sini. Nah, itu kan bentuk daripada adaptasi secara fisiologis kita pada umur di atas 50 itu sudah mulai ada gangguan-gangguan. Nah, itu kan di mana kisaran toleransinya itu sempit. Jadi toleransi terhadap orang tua juga kan akan mudah sekali ya kalau misalnya sering di luar gitu. Jadi orang tua juga kalau misalnya malam itu sudah jarang keluar karena angin itu akan berefek terhadap kesehatan tubuhnya gitu kan. Nah, jadi itu akan kelihatan bahwa kisaran toleransinya itu berada pada kisaran toleransi yang sempit. Nah, pada usia remaja itu ya, remaja sampai ke dewasa, nah itu
mulai ya pada saat memiliki kisaran toleransi yang luas. Jadi kalian mahasiswa itu pada posisi yang sangat luas kisaran toleransinya. Jadi sebenarnya secara fisiologis kita juga harus berusaha untuk tetap bisa sehat, harus tetap bisa aktif. Karena kalau usia kalian ini tidak ada yang mengenal capek, itu nggak ada sebenarnya. Jadi karena pada kondisi kalian memang sangat bagus untuk bertoleransi terhadap lingkungan kalian. Nah, jadi kalau misalnya sedikit kena hujan, nah tiba-tiba kadang jadi flu. Nah, sebenarnya itu kembali lagi ke mindsetnya. Jadi secara teorinya ya kalian itu ya pada usia remaja dan pada saat usia produktif. Nah, produktif itu kan juga ada range-nya. Remaja itu kan 15 tahun itu sudah masuk remaja. Nah, 15 tahun sampai 45 itu sebenarnya sudah sebenarnya itu adalah fase-fase mana kisaran toleransinya sebenarnya kalau sekarang ya karena juga pola hidup kita kadang sudah menurun. Kalau dulu 45 itu sangat produktif, sekarang malah 40 ya. 40, nah di atas 40 itu sudah mulai menjaga makanan. Pola makan sudah harus dijaga karena mungkin ya cara hidup kita ya, makanan kita semuanya sumbernya kita tahu sendiri ya. Kalau padi juga disemprot dengan pemaksaan ya, harus panen 3 kali dalam setahun. Nah, itu kan butuh ada supply ya energinya ya dari zat kimia dan lain sebagainya. Jadi itu yang akan membuat makanan yang kita makan itu tidak tidak benar-benar mensupport ya, untuk pertumbuhan dan perkembangan kita. Malah nanti akhirnya ya akan berakibat fatal begitu ya. Nah, jadi kembali lagi yang Ibu sampaikan bahwa secara secara fisiologisnya ya, secara teorinya juga bahwa kondisi ya optimal itu pada usia-usia kalian sekarang. Jadi kalau misalnya pun kecuali ada 1, 2, nah itu sudah pada kondisi yang memang secara diturunkan secara genetik, mungkin dalam organ tubuh ya, dari sistem-sistem dalam tubuh itu ada mengalami gangguan. Makanya itu kita tidak bisa samakan antara si A dengan si B, itu tidak bisa. Memang tapi secara generalnya pada usia remaja dan apalagi pradewasa, nah itu sangat memiliki kisaran toleransi yang sangat luas. Nah, jadi kalian pun harus mensugesti diri bahwa nggak gampang sakit sebenarnya. Nah, begitu. Nah, jadi yang memiliki kisaran toleransi yang sempit itu sangat sensitif. Ya, biota juga sama. Jadi biasanya yang memiliki kisaran toleransi yang sempit itu dia sangat sensitif akan perubahan lingkungannya. Jadi kalau misalnya ada perubahan suhu yang ekstrim, maka dia akan mudah sakit, diserang penyakit, kemudian lama-lama akan mati begitu. Jadi kalau yang memiliki kisaran toleransi yang luas itu dia lebih tahan. Nah, jadi kalau misalnya akan kita jadikan sebagai indikator, itu memang yang steno, karena lebih baik dia karena kelihatan jelas ya bahwa oh ini memang bisanya di sini dengan faktor abiotik yang seperti ini. Jadi lebih spesifik dia. Nah, begitu ya. Jadi kembali lagi ke teori kita mungkin ya. Semoga dengan Ibu berikan contoh-contoh itu, contoh tadi kepada manusia. Nah, jadi kelihatan kalian bisa membedakan antara kisaran toleransi yang sempit dan kisaran toleransi yang luas atau yang lebar itu bagaimana. Ingat bahwa yang memiliki kisaran toleransi yang steno itu lebih sensitif dia terhadap perubahan dari faktor abiotiknya. Ya, manusia juga seperti itu sama ya. Oke. Kita kembali ke slide kita berikutnya ya. Jadi itu bisa kalian lihat bahwa kembali lagi ke contoh tadi yang Ibu berikan. Makanya orang tua itu kesalahan makanan itu ya langsung sakit. Nah, itu bahwa dia sudah merasa sudah berada pada periode steno ya. Jadi pada periode kisaran toleransinya sempit gitu. Nah, tapi kalau pada remaja yang pradewasa ya seperti kalian ini, nah itu di mana kalian memiliki kemampuan dari dalam tubuh kalian itu bisa mentolerir ya, mentolerir berbagai perubahan-perubahan yang ada di lingkungan gitu ya. Nah, oke. Baik, nah kita lanjut ya untuk slide berikutnya. Nah, ini sudah paham ya. Nah, jadi konsep gabungan faktor pembatas dari konsep tadi ya, konsep hukum minimum dan konsep toleransi ini maka akan dipahami itulah dia yang disebut dengan limiting factor atau faktor pembatas. Nah, dari ada hukum minimum lebih tadi bahwa
dengan ketersediaan ya atau keterbatasan ya atau dalam jumlah yang minimum itu akan menjadi suatu faktor pembatas ya. Nah, kemudian pada konsep toleransi tadi bahwa organisme atau beta perairan ya atau makhluk hidup itu nah dia akan mampu ya beradaptasi, mampu bertoleransi terhadap faktor abiotik itu. Nah, itu sangat tergantung dari kemampuan dia bertoleransi dan itu akan merupakan bagian faktor pembatas ya. Oke, ini ada yang sorry sebentar, Ibu unmute dulu untuk Safira. Oke, mohon dijaga ya mikrofonnya karena Ibu kalau harus terganggu komunikasinya. Oke, next. Nah, kembali tadi konsep ini ya, gabungan konsep dari minimum Liebig tadi dengan konsep dari toleransi, maka akan kalian pahami ya konsep dasarnya itu dari hukum minimum dan hukum dan konsep toleransi, makanya akan adanya timbul konsep faktor pembatas atau disebut dengan limiting factor ya. Nah, faktor pembatas ini dapat diartikan seperti Bu sampaikan tadi sudah ya ini mungkin bukan hal yang baru dari tulisan ini karena sudah Ibu sebutkan dari tadi bahwa dapat diartikan sebagai keadaan yang mendekati atau melampaui ambang batas toleransi suatu kondisi. Dia itu mendekati atau melampaui. Berarti kalian bisa lihat bahwa di mana yang dapat ditoleransi itulah batas optimumnya gitu ya. Nah, kemudian faktor pembatas suatu organisme mencakup kisaran minimum atau maksimum dari faktor-faktor abiotik. Nah, misalnya ya suhu, cahaya, pH ya. Nah, ini biasanya kalian akan lihat ya pada suhu. Jadi kalau misalnya ya kalau di perairan ya, kalau di ekosistem laut itu kan tidak hanya sebenarnya di laut ya, karena laut itu lebih dalam biasanya. Nah, jadi dia akan ada pergeseran ya atau pertukaran suhu atau jadi suhu kan kalau misalnya di bagian zona fotik itu kan lebih panas ya dibandingkan di zona afotik. Itu makanya laut itu semakin dalam itu semakin dingin. Nah, tapi ingat ada faktor lainnya lagi yang membedakan. Jadi di sini kita akan lihat adanya perbedaan setiap lapisan daripada perairan. Jadi di sini perbedaan antara satu ekosistem dengan ekosistem yang lainnya itu pasti akan terjadi tergantung dari faktor abiotik. Nah, selain itu pada setiap lapisan daripada perairan itu juga akan kita jumpai berbagai jenis spesies yang berbeda. Nah, itu keunikan dari ekosistem perairan. Nah, kalau di darat ya pembedanya yaitu tergantung dari apakah di dataran tinggi, dataran rendah, karena dataran tinggi dan dataran rendah akan mengindikasikan suhu yang berbeda juga kan. Nah, itu menjadi pembeda antara satu tempat dengan tempat yang lain, pembeda penghuninya dari satu ekosistem dengan ekosistem yang lainnya, gitu ya. Jadi semoga kalian pahami mengenai hal itu. Nah, kemudian bagi organisme dengan kisaran toleransi yang lebar atau URI terhadap faktor abiotik X, dan X ini apapun itu ya, baik itu pH dan lain sebagainya. Nah, yang relatif konstan ya bukan merupakan faktor pembatas. Artinya bahwa ketersediaan itu selalu ada. Nah, itu jadi makanya dikatakan relatif konstan, berarti tetap ya. Jadi kalau misalnya ketersediaannya itu dalam relatif konstan, berarti itu bukan merupakan faktor pembatas. Nah, sehingga organisme tersebut dapat hadir dalam jumlah yang banyak, ya. Nah, sebaliknya apabila ya pada kondisi yang steno sempit terhadap faktor abiotik ya Y di sini disimbolkan yang selalu berubah akan menjadi faktor pembatas. Nah, jadi dia kan tadi di-combine ya hukum toleransi ya di-combine dari hukum minimum Liebig kemudian hukum toleransi lahirlah hukum dari mana faktor pembatas. Jadi ingat kalau dia konstan berarti dia bukan menjadi faktor pembatas karena dia selalu ada. Sedangkan yang berubah ya kan, nah itu dikatakan sebagai faktor pembatas. Nah,
makanya di korelasinya. Sehingga akan hadir dalam jumlah sedikit. Maksudnya begini. Pada kondisi ya lingkungan ya di mana adanya keterbatasan ya suatu komponen abiotik ya sehingga ini akan menghadirkan spesies. Jadi yang endemik itu jauh lebih sedikit kita temukan ya dibandingkan yang yang endemik yang khas atau dengan kata lain spesies yang steno maksudnya spesies yang steno itu akan lebih sedikit kita temukan dibandingkan spesies yang yuri. Karena apa tadi? Karena kemampuan dia dalam beradaptasi dengan lingkungannya ya. Nah, itu dia. Karena kemampuan dari dia bertoleransi ya. Nah, jadi contoh misalnya seperti oksigen ya. Nah, oke, nah kalau oksigen ya itu di udara dalam jumlah banyak dan selalu konstan ya. Dan bukan merupakan faktor pembatas pada organisme darat. Nah, sebaliknya oksigen ini terlarut di perairan ya, terdapat dalam jumlah yang berubah-ubah dan malah sedikit gitu ya. Dan sehingga menjadi faktor pembatas bagi organisme yang hidup di perairan. Apalagi contohnya, tapi tidak semuanya hewan biota perairan itu yang tidak mampu beradaptasi pada kondisi oksigen yang rendah gitu. Nah, contoh pada ikan lele. Jadi kalian bisa lihat ikan lele itu bisa dibudidayakan dengan kondisi air yang kotor atau dengan kata lain kejernihannya itu rendah gitu ya. Dengan kondisi air yang keruh gitu ya. Nah itu kenapa? Tidak ada masalah bagi ikan lele karena dia bisa hidup pada kondisi oksigennya yang rendah. Karena otomatis kalau kekeruhan itu tinggi, oksigen di dalam air itu rendah. Karena tidak jadi fotosintesis itu berlangsung sedikit, ya kan? Karena intensitas cahaya tidak bisa tembus ke dalam air, ya kan? Karena kekeruhannya tinggi. Nah, tapi untuk udang itu kenapa kita akan jumpai ya mungkin di Jember juga sering lihat ya tambak udang di Aceh juga banyak. Nah itu dia menggunakan kincir. Nah kincir itu salah satu ya untuk mensuplai oksigen dari udara bebas ke dalam air. Begitu ya. Kemudian dengan kincir juga berfungsi untuk menurunkan suhu air gitu, jangan terlalu panas. Karena kena oksigennya banyak sehingga air pun bisa suhunya juga bisa terkontrol dengan baik. Nah, itu bantuan. Jadi, kalian bisa lihat perbedaan. Jadi, masing-masing biota ini, yang masing-masing spesies ini punya kisaran toleransi yang berbeda-beda. Nah, tergantung dari kemampuan adaptasi dari spesies itu, gitu ya. Oke, next. Syarat sebagai faktor pengatur di sini ya, di mana faktor lingkungan yang penting dalam setiap ekosistem itu berbeda-beda. Contohnya, misal di darat ya, yang paling utama adalah sinar, suhu dan air. Gitu ya. Nah, kalau di darat. Sedangkan di laut yang paling utama adalah sinar, suhu dan salinitas. Nah, kalau oksigen di laut termasuk yang lumayan banyak ya, karena memang banyak anthozoa ya, kemudian yang bersimbiosis dengan alga sehingga tercukupi ya oksigennya. Kemudian ya ini juga harus kalian pahami bahwa yang paling gampang ya atau yang paling mudah untuk adanya perubahan ya dari faktor abiotik itu adalah ekosistem perairan air tawar dan payau. Jadi lebih dekat dengan aktivitas manusia gitu. Nah, kalau laut itu kan dia minim sekali apalagi kalau laut lepas begitu ya. Sehingga faktor abiotiknya itu tidak terlalu signifikan terjadinya perubahan. Nah, itu harus kalian pahami. Makanya terjadinya eutrofikasi ya kan itu yang sering terjadi adalah di perairan tawar ya seperti di kolam ya. Nah, jadi kemudian pada kondisi air juga tidak begitu mengalir. Nah, itu juga akan sering terjadi seperti itu. Tapi kalau mengalir itu tidak begitu signifikan ya terjadinya eutrofikasi ya. Nah, kemudian kalau di perairan tawar kandungan oksigen yang paling utama. Nah, gitu ya. Nah, kemudian faktor lingkungan tidak hanya sebagai faktor pembatas. Maksudnya dalam faktor pembatas ini kan efeknya kan terkesan negatif ya, tetapi juga menjadi faktor menguntungkan ya, positif bagi organisme yang mampu menyesuaikan diri. Nah, begitu. Karena ini juga dengan adanya faktor pembatas, kalian coba imagine ya, you can imagine ya.
makanya kembali lagi ke konsep ya kematian, natalitas dan mortalitas. Nah, jadi kalau misalnya semuanya bersifat ya Yuri, jadi semuanya bisa hidup dalam suatu ekosistem, makanya akan kekhawatiran kan itu tidak mungkin terjadi, itu tidak akan mungkin terjadi karena kematian dan kelahiran itu adalah proses untuk menuju keseimbangan. Nah, pada kondisi terlalu banyak populasi, jadi overpopulation, apa yang akan terjadi? Akan terjadi masalah gitu. Nah, jadi akan yang pertama kekurangan makanan. Ya kan? Akan berebut pastinya. Makanya pada kondisi ya. Jadi makanan itu juga akan menjadi faktor pembatas apabila ketersediaannya itu tidak konstan di alam, ya. Nah, itu juga menjadi hal yang penting kalian pahami ya. Jadi pada saat demikian makanan itu terbatas, itu akan menyebabkan persaingan dalam pertama populasi dulu, ya kan? Nah, terjadi persaingan dalam populasi, kemudian nanti pada sistem ya pada sistem yang lainnya seperti interaksi makan dan memakan ya, makan dan dimakan ya, itu dalam rantai makan juga akan mengalami gangguan. Nah, jadi nanti di situ akan menciptakan sebuah komunitas yang bagaimana, sebuah ekosistem yang bagaimana. Jadi penghuni ya di dalam ekosistem ini ya dari kumpulan beberapa populasi ini ya dalam sebuah komunitas ini sangat mendukung ya sebuah ekosistem apakah dia akan stabil ataukah dia akan cepat punah. Nah, begitu. Nah, jadi faktor pembatas ini memberikan efek tidak hanya yang negatif tapi juga positif ya tergantung dari bagaimana kita melihat masing-masing fungsi dari faktor pembatas ini. Nah, begitu ya. Oke, next untuk beberapa contoh ya faktor pembatas seperti suhu ya. Jadi organisme itu sebenarnya ada yang mencapai 300 derajat Celcius. Dia dapat bertoleransi pada batas maksimum ya. Yang manakah dia? Yang hidup di kawasan hidrotermal. Tahu nggak kawasan hidrotermal itu di mana? Kira-kira. Adinda Isni coba. Hidrotermal itu di mana, Adinda? Kawasan apa itu? Apa itu hidrotermal? Hidrotermal, Bu ya? Ya. Apa itu hidrotermal? Yang dingin, Bu. Yang dingin? Oke, jawabannya Ibu pending dulu ya. Misalnya Ibu tahan dulu. Oke, yang dingin. Kalau Syarizal dari UNES, kira-kira hidrotermal itu apa ya, Nak ya? Kurang tahu, Bu. Oke, ya, baik. Ya, ada yang mungkin mau tahu yang bisa menjawab pertanyaan Ibu? Hidrotermal itu kawasan panas kayak gitu, Bu. Iya, betul sekali. Jadi kawasan air panas di mana ada sumber apa? Panas bumi. Ya, itu salah satunya di mana ada gunung berapi di bawah laut. Nah, itu udah kawasan hidrotermal. Nah, jadi di kawasan tersebut itu suhu sampai 300 derajat Celcius. Jadi di sana kita akan temukan berbagai jenis udang. Ya, udang yang mampu bertoleransi. Kemudian juga pada kelompok dari film Annelida, cacing tabung. Ingat ya, cacing tabung ya. Nah, itu dia mampu bertoleransi ya terhadap suhu sampai 300 derajat Celcius. Nah, jadi di sana memang kan di dasar perairan, nah di situ akan terjadinya nanti bukan fotosintesis tapi kemosintesis ya. Nah, jadi bisa sampai kalau yang maksimum sampai 100 derajat Celcius. Jadi tergantung dari spesiesnya. Nah, akan tetapi kebanyakan organisme hanya dapat hidup pada kisaran suhu yang lebih sempit. Ya, dan pada umumnya batas atas itu atau batas maksimum itu lebih kritis atau lebih membahayakan kehidupan organisme daripada batas bawah. Nah, bagi organisme yang tidak mampu bertoleransi pada suhu yang terlalu tinggi, nah itu rata-rata ya, jadi dia lebih nyaman ya organisme itu pada suhu yang rendah, dia lebih mampu beradaptasi dibandingkan suhu yang tinggi. Karena pada suhu yang tinggi ya secara metabolisme itu akan mengalami gangguan, akan mengalami stres.
Analoginya pada manusia saja ya, apalagi pada hewan ya, di mana kemampuan adaptasinya itu lebih rendah daripada manusia. Coba lihat kalau kalian ya disuruh kuliah di ruang yang panas, ya itu kan gerah sekali ya kan. Nah pada saat kondisi yang panas itu kalian akan stres. Ya, pada saat kalian stres, nah, jadi kan bawaannya marah-marah ya kan. Nah, jadi begitu. Jadi kalau kita bisa bedakan ya kalau kita lihat perilaku ya antara masyarakat yang hidup di dataran tinggi dengan masyarakat yang hidup di dataran rendah. Itu jelas kelihatan. Kalau dataran tinggi kan suasananya kan suhunya itu lebih rendah ya. Di dataran rendah kan suhunya lebih tinggi. Nah, kita akan lihat kalau di dataran rendah itu yang sedikit ya, misalnya senggol bacok gitu ya. Atau analoginya seperti ini. Kalau masyarakat hidupnya di perkotaan. Jadi kalau masyarakat di kota ya karena dia dengan suhu yang sangat panas, kekurangan apa namanya ya, suplai oksigen karena tumbuhannya sedikit, karbonnya banyak karena banyak sekali aktivitas ya. Jadi akan kita lihat ya, kemudian dengan aktivitas yang tinggi otomatis kan energi yang dikeluarkan ya, kemudian oksigen yang dibutuhkan itu jauh lebih banyak. Nah, sehingga itu akan menjadikan kota itu jauh lebih panas dibandingkan di desa. Nah, di desa dengan banyak pepohonan, ya suplai oksigennya banyak. Jadi kita akan lihat bagaimana perbedaan perilaku. Ya, kalau orang kota itu senggol bacok gitu ya. Tapi kalau bahasa kita sehari-hari ya, wah ini sedikit sudah marah-marah gitu kan. Nah nanti kalau manusia itu kan kembali lagi ya, itu ada kalau misalnya kita membandingkan dengan tingkat pendidikan yang sama ya, nah, jadi lihat pendidikan yang sama. Karena kita adalah komponen biotik ya. Jadi mana kalau orang dengan misalnya sama-sama pendidikannya dengan masyarakat di desa dengan kondisi ya dengan pengaruh dari faktor abiotik ya, berupa suhu itu tadi yang Ibu sampaikan bahwa ada perbedaan. Jadi kalau orang dengan suhu yang rendah itu lebih kalem dia. Dia lebih tidak gampang marah. Nah, itu sama karena marah itu kan bagian dari bentuk stres kita. Nah, begitu ya. Nah, jadi sama. Jadi kalau hewan juga begitu. Jadi lebih tidak nyaman ya. Jadi pada kondisi suhu itu tinggi dibandingkan dengan suhu rendah. Memang dia ada batas minimum juga. Kalau terlalu rendah kan metabolisme tubuhnya juga nggak bisa jalan ya kan. Nah, tapi dia lebih lebih mudah beradaptasi pada kondisi suhu yang rendah dibandingkan pada suhu yang tinggi. Makanya dikatakan di sini pada umumnya batas atas itu lebih kritis ya atau lebih membahayakan kehidupan organisme daripada batas bawah gitu ya. Makanya pemanasan global, nah itu kan sangat signifikan ya pengaruhnya terhadap biota ya, apalagi di ekosistem perairan ya, di mana ya banyak terjadi coral bleaching, di mana itu kan rumahnya ikan-ikan. Nah itu jadi stres ya. Jadi stresnya diawali dari tingkat produsen dulu, kemudian konsumen tingkat 1 sampai akhirnya ke konsumen yang paling tinggi. Nah, kemudian kita lanjut pada ekosistem perairan, variasi suhu itu lebih sempit ya daripada ekosistem darat. Oleh karena itu, ya biasanya organisme perairan mempunyai kisaran toleransi terhadap suhu ya itu lebih sempit daripada organisme darat. Nah, ya contoh antara alga air dengan alga yang di darat ya. Kemudian antara invertebrata air dan juga invertebrata di darat. Contohnya kalau invertebrata di darat itu serangga. Nah, kita bisa lihat. Jadi kita bisa lihat bagaimana kisaran toleransinya terhadap suhu itu. Jadi lebih sempit di perairan dibandingkan di darat ya. Nah, karena itu tadi ya keterbatasan dari konstan atau tidaknya satu komponen itu tadi ya. Nah, suhu air berpengaruh terhadap kelangsungan hidup pertumbuhan ya, pertumbuhan morfologinya, reproduksi, tingkah laku ya. Kemudian laju pergantian kulit juga sangat berpengaruh terhadap suhu. Jadi kalau pada saat stres, itu tidak akan terjadi molting. Nah, itu juga harus dilihat ya. Nah, kemudian ya kalau contoh di sini Ibu berikan 21 sampai 32 derajat Celcius untuk udang. Ya, itu suhu optimalnya. Kemudian kalau ikan 25 sampai 30 derajat Celcius. Jadi itu beda-beda. Setiap spesies itu berbeda-beda ya. Oke, nah kemudian untuk radiasi cahaya matahari. Nah, di sini cahaya matahari mempunyai dua fungsi yang saling berlawanan. Di satu pihak, radiasi cahaya matahari menguntungkan karena sebagai sumber energi bagi proses fotosintesa.
Nah, di lain pihak, radiasi cahaya itu merugikan karena cahaya langsung dari matahari ini akan merusak dan membunuh juga protoplasmanya. Makanya harus benar-benar ada protectionnya ya. Jadi ada filteringnya ya. Jadi lapisan ozon itu salah satu filtering ya yang menahan atau memfilter cahaya matahari yang merusak terhadap protoplasma. Nah, kemudian dari segi ekologi ya bagi kehidupan organisme yang penting dari radiasi adalah kualitas sinarnya, panjang, gelombang dan warna ya. Dan intensitas cahaya. Kalau intensitas itu berupa lamanya penyinaran disebut intensitas. Kalau kualitas dari sinar itu adalah panjang gelombangnya. Karena laju fotosintesis, nah itu akan bervariasi sesuai dengan perbedaan panjang gelombang yang ada. Itu kalian kalau belajar fisiologi tumbuhan mungkin belajar mengenai ini ya. Makanya kan tumbuhan itu warnanya itu beda-beda daunnya ya kan. Nah, itu kan berpengaruh terhadap panjang daya serap bagaimana tumbuhan itu ya, warna pada tumbuhan itu juga akan membedakan ya bagaimana penyerapan daripada cahaya matahari ya. Kemudian dari segi ekologi juga ya tadi sudah, kemudian sinar merah ya dan biru itu juga disaring oleh komponen air merah dan biru ya dan menghasilkan sinar hijau yang terkadang sukar sekali diabsorpsi oleh klorofil. Nah, kemudian intensitas cahaya ya matahari berpengaruh terhadap laju fotosintesis. Nah, penurunan dari tingkat kejenuhan sinar akan diikuti dengan penurunan intensitas cahaya. Makanya kalau kita misalnya ya di ekologi perairan di biologi terapan kalau nggak salah Ibu ada bahas sedikit yang mungkin sudah ambil. Nah, jadi cahaya matahari itu juga tidak boleh berlebih gitu ya. Nah, dan tidak boleh juga berkurang karena itu tadi. Jadi kalau misalnya berlebih apa yang dilakukan? Karena kalau berlebih juga kembali dengan kenaikan suhu di dalam air. Nah, makanya diberikan ditanam pohon-pohon di sekitaran tambak kalau misalnya untuk budidaya ikan di tambak. Nah, kemudian tapi juga tidak boleh sedikit karena akan mengganggu aktivitas fotosintesis. Nah, jadi nah kembali juga dengan berimbang juga dengan tingkat kekeruhan dan lain sebagainya ya. Jadi semuanya itu saling berinteraksi. Nah, kemudian kekeruhan warna dan bau. Nah, kalau kekeruhan itu disebabkan oleh apa? Partikel-partikel tanah, partikel bahan organik dan biotarenik, maka kecerahan air menjadi rendah. Nah, jadi air ini akan ditentukan juga oleh warna senyawa atau bahan terlarut dan yang melayang di dalam air, misalnya warna coklat, kekeruhan yang ini akan kelihatan. Warna coklat itu, kemudian tingkat kekeruhan yang tinggi, kemudian kecerahannya akan menyebabkan kecerahan yang rendah, maka hal ini mengindikasikan bahwa partikel tanah ini banyak gitu. Jadi ini juga terkadang makanan itu juga tidak boleh terlalu banyak diberikan. Karena kan kalau misalnya pada budidaya ikan ataupun udang, nah itu harus disesuaikan. Jadi kalau misalnya makanan itu terlalu banyak diberikan, itu kan akan tidak dimakan oleh semuanya oleh ikan ya atau spesies yang atau biota yang kita budidayakan. Maka sisa pakannya itu akan membuat kekeruhan di dalam air. Nah, itu dia. Selain juga kalau untuk budidaya itu kan akan merugikan si pembudidaya karena kan untuk pakan juga harus membutuhkan modal yang besar, makanya harus memang di-manage dengan baik. Nah, itu tujuannya adalah untuk menjaga selain mengurangi modal juga untuk kualitas airnya itu tetap terjaga ya. Nah, kemudian warna hijau sampai hijau tua atau hijau abu-abu ini indikasinya banyak mengandung plankton ya. Nah, kemudian selain itu juga bau. Nah, bau ini kan dari senyawa ya atau materi dan gas-gas. Jadi misalnya di air tambak ya, itu banyak sekali kan bahan organik seperti sisa pakan seperti Bu sampaikan tadi, pupuk organik ya. Ini kan bisa berbau busuk ya, dari gas sulfida jadi gas resin serta juga ada amonianya. Nah, selain itu juga kelebihan partikel tanah dapat mengakibatkan insang udang itu terselaputi oleh partikel tanah sehingga udang dapat mati atau disebut dengan anoksia ya karena dia lemas ya, di mana akan mengakibatkan nafsu makan dari udang itu berkurang sehingga akan mengakibatkan pertumbuhan daripada udang tersebut menjadi terhambat atau menjadi lambat gitu ya, lamban maaf jadi lamban. Nah, kemudian biasanya ya yang mendukung itu
itu sekitar 80 mg per liter. Ya, itu atau lebih kurang ya, itu mendukung. Tapi kalau lebih dari ya 800 mg per liter itu tidak digunakan untuk budidaya. Jadi itu ada range-nya ya. Nah, kemudian ada air hijau ya dengan kecerahan yang sangat rendah. Nah, kalau airnya hijau kan berarti kan banyak lumut atau banyak alganya ya. Nah, ini juga akan terjadinya blooming daripada alga yang mengalami eutrofikasi, maka kehidupan udang juga akan terganggu. Nah, kemudian arus dan tekanan air. Jadi arus ini tidak hanya mempengaruhi konsentrasi gas dalam air. Nah, tetapi juga akan menjadi faktor pembatas secara langsung ya. Misalnya perbedaan organisme sungai ya di sungai dan danau sering disebabkan oleh arus yang deras pada sungai. Nah, kemudian juga tumbuhan dan juga binatang atau hewan di sungai harus mampu menyesuaikan diri terhadap arus baik secara morfologis maupun secara fisiologis. Jadi kita akan lihat apalagi untuk plankton ya. Nah, jadi kalau plankton itu dia kan terbawa oleh arus dia memang ya. Nah, jadi kita akan lihat ya juga dari karena keberadaan plankton ini juga akan mempengaruhi bagaimana keberadaan dari biota yang ada di dalam perairan tersebut. Nah, kemudian juga di laut tekanan air itu ya kan makin seperti Bu sampaikan tadi bahwa makin ke bawah suhu makin rendah, tekanannya semakin besar. Dia akan bertambah 1 atmosfer atau 1 atm pada setiap penurunan kedalaman sebanyak 10 meter. Jadi setiap 10 meter itu akan bertambah 1 atm. Ya, jadi bagian laut paling dalam itu ini akan bisa mencapai 1000 atmosfer. Jadi bahaya sekali ya kalau mungkin kalian yang suka diving gitu ya. Nah, jadi itu makin ke bawah itu tekanannya akan semakin besar. Makanya kita butuh oksigen gitu ya. Nah, sebenarnya kalau udah masuk ke air kita kan butuh alat bantu ya. Tabung oksigennya ya. Jadi selain itu juga makin ke dalam kalau tidak tahan, nah itu juga akan berbahaya karena semakin bawah akan semakin kuat tekanannya. Nah, ini yang menyebabkan sering kejadian perenang itu hanyut kalau tidak mampu beradaptasi karena kalau kita lihat seakan-akan tenang, tapi karena tekanannya sangat kuat ya itu tidak seperti yang kita bayangkan ya. Nah, jadi lumayan kencang juga di bawahnya arusnya ya. Nah, kemudian oksigen terlarut ya, sumber oksigen itu di dalam air ya melalui permukaan seperti yang Ibu sampaikan tadi, makanya butuh kincir. Kemudian ya air yang ada dari udara bebas kemudian disebarkan ke seluruh badan perairan oleh angin, kemudian oleh ombak dan juga proses pengadukan. Jadi kalau misalnya di sungai ya itu yang deras, nah itu kalau untuk oksigen tidak ada masalah ya. Nah, yang biasanya menjadi faktor pembatas lebih banyak itu di perairan tawar yang tenang. Nah, kemudian fotosintesa ya juga ya seperti sudah sampaikan tadi, ya, di mana dipengaruhi juga oleh identitas tanamannya atau dari produsen tanaman air ya. Yang maksud di sini ada cahaya, kemudian laju penyimpanannya. Kemudian juga pengurangan oksigen dapat dipengaruhi oleh respirasi organisme ya karena dia butuh ya. Kemudian penguraian zat organik oleh mikroorganisme juga menggunakan oksigen. Jadi makanya dari eutrofikasi, jadi kan tadi kembali lagi ke cerita eutrofikasi. Ya, blooming alga itu akan mengakibatkan memang kaya aja sangat over. Jadi over kekayaan daripada fitoplankton. Namun kekayaannya itu nanti kan dia akan mati. Jadi proses kematian itu kan mengalami pembusukan. Nah, pembusukannya ini ya itu yang membutuhkan oksigen. Karena pembusukan itu apa tadi? Ya, apa? Pembusukan itu kan mengalami penguraian oleh mikroorganisme, itu butuh oksigen. Sehingga jadi padahal kan sudah terjadi fotosintesis, harusnya kan oksigen banyak. Tapi bisa dikalahkan oleh berbagai aktivitas biota yang ada di dalam air. Respirasi, kemudian penguraian zat organik oleh mikroorganisme, kemudian pelepasan oksigen terlarut secara otomatis yang dipengaruhi oleh temperatur, kemudian adanya zat besi, ya maka oksigen akan dipakai untuk oksidasi. Nah itu dia, makanya tidak seimbang, makanya bahaya sekali kalau dalam ekosistem itu mengalami eutrofikasi, itu akan mati, ya. Nah, jadi kalau untuk suhu ya di perairan itu 20 sampai 30 derajat Celcius, kadar oksigennya itu 5 mg per liter yang baik untuk ikan. Nah, itu sudah jelas berapa ya. Nah, kemudian karbon dioksida ya. Nah, karbon dioksida ini
biar bisa kita lihat ya, dapat diperoleh udara, air tanah, dekomposisi dari zat organik ya, respirasi organisme air ya, di mana juga senyawa kimia TaHCO3 2 kali ya, MgHCO3 2 kali. Nah, itu bisa diperoleh karbon dioksida. Nah, kemudian karbon dioksida ini juga nggak boleh terlalu banyak ya. Di dalam air ya 20 mg per liter saja itu sudah stres ikannya ya. Nah, kemudian juga kita lihat faktor abiotik yang lainnya itu berupa pH ya, di mana pH itu merupakan log net dan kepekaan ion H-nya ya, H+-nya yang terlepas dalam larutan mempunyai pengaruh besar terhadap kehidupan tumbuhan dan hewan air ya. Nah, di mana pH 5 sampai 8 itu normal. Jadi dia pada kondisi range 5 sampai 8 itu kan pH netral ya. Tidak terlalu asam dan tidak terlalu basah. Dan itu yang sangat baik untuk perairan. Nah, kalau sudah 0 sampai 2,5 itu tidak produktif. Ya, 0,5 sampai 2 ya pH itu belum mantap, dapat dipakai hanya untuk pemeliharaan. 2 sampai 5 itu sudah produktif, tapi langkah baiknya itu pada range yang tadi ya, pH normal 5 sampai 8. Kalau lebih dari 5 itu sudah mulai basah sebenarnya, namun itu masih juga ya pada range yang optimum. Jadi beberapa itu tergantung dari hewannya. Jadi ada yang di atas 5 itu sudah basah. Nah, dia tidak bisa ditoleransi. Tapi kan kalau kita lihat dari range-nya pH di atas 7 itu baru basah ya. Namun ada juga organ biota itu pada pH di bawah 7 aja itu sudah basah buat dia, jadi tidak mungkin tidak mampu beradaptasi ya. Nah, kemudian ada nitrat juga ya. Jadi nitrat itu dari pembongkaran dan penguraian bahan organik yang berkadar protein, kotoran udang, sisa pakan juga ya. Kemudian pupuk organik dan juga anorganik. Nah, batasnya itu adalah 0,5 mg ya. Dari maksimum. Jadi apabila lebih dari 5 mg pun itu sudah kritis ya. Budidaya udang itu tidak boleh lebih dari 0, mg per liter. Nah, kemudian H2S, tahu kan H2S ya? Jadi gas yang berbau busuk ya. Biasanya dia bercampur dengan pH3 ya, fosfin, di mana dia juga akan mati pada udang sekitar 4 mg per liter. Nah, kemudian ada fosfat. Nah, di fosfat ini unsur pertama pembentukan protein dan untuk metabolisme sel. Suatu organisme untuk transfer energi dalam sel. Ya, di mana penimbunan energi dalam bentuk ATP untuk reproduksi, ya, pertumbuhan dan perkembangan dan lain sebagainya. Nah, sumber fosfor adanya pelapukan mineral fosfat. Nah, jadi kalau misalnya ya fosfat ya itu berada di atas ya 100 ya miogram per liter, nah itu kan pada kondisi mengalami eutrofifikasi. Jadi fosfat ini juga tidak boleh over, jadi akan mengalami eutrofifikasi ya, blooming alga ya. Nah, kemudian kesuburan rendah itu kurang dari 0,02. Nah, kalau kesuburan rendah juga tidak baik ya, karena tidak bisa mensuplai makanan dan energi. Kemudian 0,021 ya. Dan sampai 0,05 itu cukup. Kemudian di atas 0,1 sudah tinggi ya, di atas 0,2 itu sudah tinggi sekali. Nah, kemudian 0,2 sangat baik ya. Nah, itu punya range yang memang pas ya. Nah, kemudian untuk indikator ekologinya. Nah, jadi di sini seperti bukan katakan tadi bahwa faktor-faktor pembatas ini akan menjadikan spesies itu menjadi indikator ya dalam ekologi ya. Jadi seringkali faktor-faktor tertentu dalam menentukan organisme itu ditemukan di suatu daerah. Nah, itu dikatakan indikator ekologi. Atau sebaliknya, kita dapat menentukan keadaan lingkungan fisiknya dengan menggunakan organisme yang ditemukan pada suatu daerah. Misalnya kita temukan ikan lele. Nah, ikan lele itu kan hidupnya di perairan air tawar. Nah, kita sudah tahu bahwa untuk komponen pH-nya berapa, suhunya berapa, salinitasnya terutama sudah tahu. Nah, itu jadi saling mempengaruhi gitu ya. Jadi kalau kita sudah tahu spesiesnya, nah kita juga bisa tahu komponen abiotiknya apa. Kemudian dengan kita tahu komponen abiotiknya apa, kita tahu siapa saja spesies yang ada di dalam ekosistem tersebut. Nah, dikatakan indikator ekologinya ya. Nah, kemudian next ya. Nah ini yang disebut dengan indikator ekologi atau indikator biologi. Nah, spesies indikator itu ada organisme yang digunakan untuk menduga kondisi lingkungan fisik.
ya fisik kimia ya, atau kandungan yang ada di lingkungan abiotik ya. Nah, jadi yang harus diingat ya, jika kita ingin ya memakai indikator ekologi adalah apabila kita ingin menentukan bahwa suatu spesies itu bisa dijadikan sebagai indikator ekologi, maka ada syarat-syaratnya. Yang pertama adalah umumnya organisme steno merupakan indikator yang lebih baik daripada organisme yuri. Kenapa demikian? Kira-kira? Ya, mengapa ya organisme steno itu merupakan indikator yang lebih baik daripada organisme yang yuri? Karena lebih kritis, Bu, Lebih kritis terhadap perubahan terhadap abiotik dan perubahan. sebagainya. Ya, oke, bagus ya. Jadi yang lebih kritis atau lebih sensitif dia. Jadi sehingga dia hanya bisa hidup di wilayah tertentu saja gitu. Nah, jadi lebih spesifik gitu ya. Oke, terima kasih. Nah, kemudian kalau yang yuri kita akan menemukan dia di beberapa ekosistem begitu. Sehingga tidak bisa dijadikan sebagai indikator ya. Nah, kemudian juga spesies yang besar merupakan indikator yang lebih baik dibandingkan spesies yang kecil karena organisme besar itu memiliki biomasa yang lebih stabil. Nah, jadi kalian bisa tahu juga ya bahwa ukuran tubuh yang besar itu dia lebih stabil sehingga dia lebih mampu beradaptasi dengan lingkungannya. Kalau yang sensitif, yang kecil itu lebih sensitif. Jadi agak susah kita jadikan dia sebagai indikator. Nah, selain itu juga organisme yang kecil itu memiliki turnover rate-nya yang pendek. Ya, jadi dia kadang hari ini banyak gitu ya, besok mungkin sudah mati gitu. Jadi dia karena dia sensitif, maka keberlangsungan hidupnya lebih pendek gitu. Makanya kalau alga itu tidak pernah dijadikan sebagai indikator ekologi. Nah, di sini juga ya berikutnya adalah bahwa spesies ini juga dipercaya sebagai indikator ekologi apabila ada bukti-bukti ya di lapangan dan uji laboratorium. Jadi kita tidak hanya mengenal secara dasar saja, tapi juga mengenal lebih jauh tentang dia. Bagaimana interaksinya juga di dalam sebuah ekosistem. Nah, jadi dia baru bisa kita jadikan dia sebuah indikator ya. Kemudian hubungan antar spesies, kemudian hubungan antar populasi ya, dan juga di dalam komunitas seringkali menjadi indikator lebih baik daripada hanya satu spesies saja. Jadi dalam interaksi antara misalnya ya hubungan makan dan dimakan, nah itu kan dia banyak yang terlibat di dalamnya ya, apalagi dalam jaringan makanan dan jaring makanan. Nah ini akan lebih banyak terlihat interaksi antara satu spesies dengan spesies yang lain itu akan lebih bagus jadikan sebagai indikator dalam ekologi ya. Nah jadi ini kalian bisa lihat, nah penggunaan spesies indikator ekologi mempertimbangkan 4 hal yang tadi sudah Ibu sampaikan tadi, ya. Nah, jadi umumnya spesies steno lebih baik daripada yang yuri, kemudian spesies yang besar itu lebih baik ya dibandingkan spesies yang kecil. Kemudian pengenalan terhadap spesies itu ya, harus lebih baik dan lebih mendalam ya, baru bisa dijadikan sebagai indikator ekologis. Nah, kemudian jadi hubungan numerikal ya antara spesies, populasi dan keseluruhan komunitas sering membedakan ya indikator yang lebih jelas daripada spesies yang tunggal. Oke, jadi karena dia kalau spesies yang lebih secara numerikal berarti kan secara jumlah. Jadi jelas spesiesnya ya dalam kelompok populasi dan itu lebih banyak ditemukan akan lebih mudah dalam penentuan dia sebagai indikator ekologi. Jadi harus ada syarat-syaratnya. Jadi tidak sembarangan ya. Karena kalau misalnya yang keempat ini ya, poin yang keempat ini, karena kalau sedikit pun itu kan susah. Jadi ya hampir sama dengan yang tadi Ibu sampaikan bahwa hari ini mungkin kita bisa jadikan dia sebagai indikator, tapi mungkin besok kita tidak akan temukan dia lagi. Nah itu jadi carilah spesies yang memang lebih stabil dia di ekosistem, tapi dia memiliki kisaran toleransi yang steno gitu. Memang walaupun dia lebih sensitif, tapi paling tidak kan dia ada kategori ketiga lagi yang dia menjadi indikator. Jadi jangan juga oke dia steno tapi dia ukurannya kecil. Nah, jadi kalau tidak memenuhi yang ketiga lainnya maka tidak bisa juga dijadikan sebagai indikator biologi atau indikator ekologi gitu. Oke, baik. Wah, waktunya pas banget ya 12.10 ya. Jadi
timingnya sesuai ya materi yang hari ini Ibu berikan. Jadi dari keseluruhan apa yang Ibu sampaikan tadi, yang harus kalian pahami bahwa dalam sebuah ekosistem itu adanya faktor pembatas ya. Nah, faktor pembatas inilah yang akan mempengaruhi bagaimana pertumbuhan dan perkembangan dari biota, baik itu biota perairan maupun biota di darat. Nah, dengan adanya faktor pembatas ini, maka akan memudahkan kita secara ekologi mengetahui keberadaannya, bagaimana kelimpahannya, bagaimana distribusinya. Nah, itu yang penting. Nah, kemudian dari faktor pembatas tadi adanya range ya, di mana dia mampu bertoleransi. Dia ada batas bawah dan ada batas atasnya. Nah, itu apa ya? Jadi jangan kita sudah kemana-mana tidak tahu apa yang sebenarnya yang sangat penting dalam konsep faktor pembatas ini. Jadi ingat kembali lagi. Jadi combine dari faktor konsep ya minimum lebih kemudian dengan konsep kisaran toleransi, maka adanya faktor pembatas, konsep dari faktor pembatas ini. Oke, paham ya? Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Wah, ini minggu kedua loh. Ibu yakin panas cuma mesin. Jadi ada 1, 2 tadi sudah menjawab ya. Jadi nanti materinya akan Ibu share di grup sayangnya. Jadi kalau yang mungkin ketinggalan catatan ya, akan Ibu share di grup ya. Nah, dan konsep-konsep ini ya, nah mungkin ya tidak begitu susah ya, karena semuanya mungkin sudah sering kalian dengar, mungkin sudah kalian pernah tahu, tapi mungkin istilah-istilahnya ini yang masih belum kalian belum sering mendengar, jadi belum familiar lah begitu ya. Jadi dalam ekologi itu, jadi kisaran toleransi ya, faktor pembatas, nah itu akan kalian temukan nantinya. Nah, begitu ya. Oke, baik. Bagaimana teman-teman? Semuanya aman ya sampai selesai ini kita lebih kurang 80 menit ya Ibu memberikan materi. Semoga apa yang Ibu sampaikan dapat diserap dengan baik ya. Nah, jadi untuk tugas ya, tugas belum lagi ya kita bahas ya. Nah, jadi kan Ibu insya Allah ada 6 kali pertemuan tuh ya. Berarti hari ini 2 kali, kemudian ada 4 kali lagi pertemuan dengan Ibu ya. Jadi menurut Ibu ya, kalian ini biar ada komunikasi lah dengan teman-teman yang dari di sini, dari yang Permata Andi, dari pertanian, kemudian dari UNES ya ada 10 orang di kelas 02. Nah, kemudian dari usia juga dari berbagai angkatan ini, ya kan? Ada yang semester 4, ada yang semester 6. Nah, jadi Ibu berikan kebebasan kalian memilih pasangan kalian ya, memilih anggota grup kalian untuk mengerjakan tugas. Jadi tugasnya mulai dari hari ini sampai nanti pertemuan akhir. Ya. Nah, jadi nanti ada berarti kan hari pertemuan kedua, berarti ada 4 kali pertemuan lagi dengan Ibu ya. Jadi kalian Ibu berikan waktu nanti ada pertemuan terakhir itu untuk mengumpulkan tugas. Nanti kita karena kan Ibu minta kalian untuk membuat video ya. Jadi nanti videonya berkaitan dengan beberapa ekosistem yang ada di lingkungan kalian ya. Jadi nanti tugasnya yang pertama adalah tugas kalian pertama menemukan pasangannya atau anggota kelompoknya. Jadi kita ini ada 41. Ada Ibu berarti 40 ya. Nah, kalau lihat dari grup nanti kita cek ya. 02 dari sini kan 45 lagi membernya. Wow. Oke ya. Harusnya jadi 2 kelas ya. Jadi soalnya totalnya 4 kelas ya. Tapi nggak apa-apa lah ya. Seperti Ibu sampaikan tadi di awal agak susah lagi ya kita tapi karena kita kuliahnya secara daring, nggak masalah. Cuma ibunya aja agak sedikit lelah periksa tugas-tugasnya, tapi nggak apa-apa lah ya. Nah, oke. Baik. Nah, jadi 45 tadi ya, berarti 44. Jadi satu kelompok itu kalau misalnya satu kelompok 4 orang, berarti ada berapa kelompok? 10 kelompok ya. Ada sisa ya kan, kalau 40 ada sisa 4 orang. Ya, berarti ada 4 kelompok yang 5 orang.
Nah, jadi kalau lebih dari 10 kelompok kan capek juga ya kayaknya Ibu periksa tugasnya ya. Nah, jadi nanti ya yang UNES itu harus bergabung dengan teman-teman di Unsia. Nah, apalagi yang kalau yang Pematah Andi itu boleh karena sendiri itu bergabung kemana aja, oke ya. Jadi nanti tidak boleh kalau UNES aja nggak boleh. Jadi minimal ya kalau misalnya biar ada komunikasi boleh maksimal ya yang dari UNES itu 2 orang satu kelompok. Ya Nak ya, yang dari UNES ya. Nah, kalau yang dari Unsia itu juga jangan yang ke semester 6 semuanya. Ajak adik-adiknya yang semester 4 juga, ya. Jadi biar sama-sama masih belajar. Jadi ini kita belajar ekologi, tapi secara kita hubungan sosial ini kita nggak bagus. Nah, itu nggak baik juga ya. Jadi belajar sama-sama. Nah, di sini tugasnya berarti satu kelompok 5 orang. 4 orang. Jadi ada 4 kelompok, ada 5 orang. Nah, itu karena kalau selalu Bu, kalau misalnya 5 orang semua kelompok, nah itu juga terlalu rame. Tapi memang ada 4 kelompok. Jadi baiknya 5 atau 4 ya. Nah, Ibu juga lagi mikir ya. Kalau sebenarnya Ibu inginnya bagusnya 4 ya. Yang 5 ini pengecualian oke lah ya, karena cuma ada 4 kelompok. Nah, tapi mereka akan bahas lebih panjang. Karena kalau terlalu rame, itu gotong royong namanya. Nanti terlalu tidak terakomodir semua pengerjaan tugasnya. Jadi kalau gotong royong itu kalau istilah kami dalam bahasa Aceh itu nayang du, nayang dong. Ya, itu mungkin untuk teman-teman Jember maknanya apa? Ada yang duduk aja, kalau gotong royong itu kan ada yang congkel-congkel aja, kalau malah ada yang sibuk selfie-selfie. Malah gotong royongnya yang semangat ya yang kerja gitu ya. Nah, Ibu nggak mau seperti itu. Jadi semua terakomodir dengan baik ya dalam grupnya gitu. Bekerja gitu. Nah, tapi kalau misalnya kalau misalnya kalian yakin satu kelompok 5 orang, kalian bisa tunjukkan bagaimana kekompakan kalian dan semuanya bekerja dengan baik, why not gitu. Ya, jadi efektifnya sih satu kelompok itu 4, tapi kalau melihatnya Ibu pikir lagi tadi barusan kita terlalu rame, mungkin ya udah ya satu kelompok 5. Jadi kan kalau tadi nanti ada satu kelompok mungkin yang itu maksimum 5 ya. Tapi tidak juga ya satu kelompok bertiga itu nggak boleh. Nah, jadi ada kelompok yang mungkin 4 orang karena mungkin tadi kan kita bukan 50 tapi kita hanya 44 ya. Jadi rata-rata ya segitu. Nah, gitu. Jadi maksimum 5 orang tapi minimum 4 kelompok gitu. Bu, mohon maaf Bu, permisi Bu. Ya boleh Syariza, silakan. Saya izin untuk sholat Jumat dulu. Iya, Diperbolehkan gitu? boleh. Ya itu juga kemarin Ibu mau tanya, cuma takutnya mohon maaf kemarin pas selesai Ibu baru teringat mau hubungi Syariza, kayaknya saja kenanya jam Jumat. Syariza nggak bisa masuk di kelas 02, 03. Susah ya, ada kuliah lagi ya berikutnya ya. Kelas Oke. lain Bu. Iya, baik, gak apa-apa. Syariza kalau misalnya sudah waktu Jumat boleh minta izin ke Ibu, gak apa-apa. Nanti kan materinya juga Ibu akan berikan. Ya kan? Oke, baik silakan Liv. Syariza, terima kasih sudah join anak ya. Selamat melaksanakan ibadah sholat Jumat. Oke. Buat teman-teman di sini juga mau menjelang sholat Jumat. Oke. Baik, nanti koordinasinya nanti Ibu akan juga berikan aturan-aturannya di grup. Nanti mohon dibaca semuanya ya. Ini menjelang siang juga ya. Mungkin ada yang sudah kerucuk-kerucuk perutnya ini ya. Nah, jadi kan konsennya juga sudah memudar ya. Konsentrasinya juga sudah mulai berkurang. Jadi nanti kelompoknya maksimum 5 orang ya, paling sedikit 4 orang. Jadi karena sering kejadian, Bu, saya kerjanya berdua aja ya, Bu, kadang ada kawan lagi. Ada alasan seperti itu. Jadi Ibu tidak ingin. Semuanya maksimal 5, minimal 4 orang. Kerjakan ya. Nah, jadi tugasnya adalah, tadi kan sudah kita ceritakan faktor pembatas juga. Nah, nanti kan ada ekosistem di perairan tawar, ada perairan asin, kemudian ada perairan payau. Nah, dari ini tugas kalian. Jadi tugasnya walaupun misalnya nanti Ibu kan minggu depan mengenai ekosistem laut ya, Ibu lebih ke laut, nanti Pak Prof Ali ke sungai, nanti yang Pak Ismul payau ya. Nah, jadi nanti walaupun itu belum sampai ke situ, kalian sudah ada kan namanya tugas. Kalian mencari sendiri ya. Ya, jadi Ibu minta kalian untuk mencari sendiri. Nanti misalnya dari antara kalian misalnya siapa di antara dari grup kelompok itu lebih dekat tempat tinggalnya dengan ekosistem mangrove. Ambil mengenai ekosistem mangrove. Gitu. Nah, yang lainnya siapkan materi dari literatur gitu. Jadi yang satu orang tuh buat video ya. Nah, yang lainnya
untuk mempersiapkan untuk presentasi sepertinya tidak memungkinkan karena kita lihat waktu lah. Nanti Ibu lihat. Jadi ada kemungkinan kalian membuat presentasi dalam bentuk video juga. Nah, namun di lapangan, jadi nanti ada 2 video yang kalian combine gitu ya. Jadi presentasi dan juga bagaimana kondisi ekosistem itu di lapangan gitu. Jadi diambil secara langsung oleh tim salah satu tim dari kelompok itu. Nah, jadi misalnya yang berada di kawasan Takengon, ya itu kan di danau di danau, ya Danau Laut Tawar ya. Nah, tidak benar. Danau Laut Tawar itu kan, nah mungkin ada ambil gitu. Nah, jadi apa yang akan kalian lakukan nantinya? Jadi yang pertama adalah apa ciri-ciri ya dari ekosistem tersebut. Kemudian komponen biotiknya apa saja? Itu bisa dari artikel-artikel yang kalian lihat ya. Kemudian nanti komponen abiotiknya apa? Faktor pembatasnya apa di situ? Apa saja? Bagaimana kisaran toleransi yang optimal bagi setiap komponen biotik yang ada di ekosistem tersebut? Gue gitu ya. Paham ya nak ya? Kalau tidak mengerti minggu depan boleh tanyakan. Jadi minggu ini apa yang harus dilakukan? Mencari kelompoknya, kemudian mencari judul. Tidak boleh ada yang sama ekosistemnya. Kalau ambil danau ya, satu danau, kemudian nanti ada yang laut, kemudian ada yang mangrove, ini kan banyak. Dan lokasinya nggak boleh sama, lokasi ya. Kalau ekosistemnya mungkin boleh nggak apa-apa. Jadi kita kalau totalnya tadi upayakan ekosistem yang berbeda ya, ekosistem yang berbeda ya diusahakan. Karena apa namanya ya, lebih bervariasi kita. Jadi kita akan lihat bagaimana setiap ekosistem itu akan berbeda ya spesies yang ada. Jadi kita bisa lihat juga spesies endemik yang ada di kawasan ekosistem yang berbeda-beda ya. Jadi nanti langsung di dalam grup sehingga bisa terbaca, oh ini sudah ada judulnya ya. Kemudian Ibu juga bisa melihat, oh ini bisa, ini nggak bisa, seperti itu ya. Oke, baik. Jadi kalau misalnya ada yang nggak bisa, Ibu langsung komplain. Jadi kalau sudah bisa mungkin ya karena Ibu juga banyak aktivitas yang mungkin tidak mungkin mengontrol semuanya, nanti secara keseluruhan baru Ibu lihat ya yang memang pas untuk dipresentasikan nantinya ya. Semoga paham ya dengan tugasnya. Kalau tidak paham, jadi ini dicerna dulu deh apa yang Ibu inginkan ya. Nah, kemudian melihat permasalahannya. Nah, kemudian nanti baru oh ini bisa nggak seperti ini, Bu. Nah, begitu ya. Mau ditanyakan bisa minggu depan. Oke? Nah, jadi Ibu rasa cukup sekian untuk hari ini. Ada yang ingin ditanyakan? Memang ini kita berhubungan ya dengan waktu kita di jam makan siang dan waktu salat Jumat. Nah, bagi yang mungkin yang laki-laki bisa menyegerakan untuk live group boleh nggak apa-apa. Nah, mungkin ada yang perempuan yang ingin bertanya. Nah, kalau ingin bertanya boleh di awal perkuliahan sebelum kita masuk materi berikutnya minggu depan. Kalau ingin bertanya ya, sehingga terakomodir. Karena jadi semua teman-teman yang mungkin ya seperti yang laki-laki mau sholat Jumat, mereka bisa mendengarkan juga apa pertanyaan dari kalian, ya. Oke, sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Khalid bagaimana? Jelas ya? Aman ya? Iya, Bu. Iya, baik. Yang dari mana? Dari USK? Indah Kaswara gimana, Nak? Aman? Aman, Bu. Oke. Yelza? Ya, Bu. Oke. Aman semuanya? Aman. Oke. Kalau sudah aman, Ibu rasa cukup sekian. Kalau tidak ada pertanyaan, ya ngapain berlama-lama ya? Berarti kalian sudah paham. Itu yang Ibu harapkan. Tapi jangan juga diam itu ada dua, ya kan? Diam karena paham atau diam tidak paham. Ya, itu yang bahaya, yang nomor 2 ya. Oke, semoga apa yang kita sudah sama-sama bahas hari ini bermanfaat dan berkah dan bisa membantu kalian di saat ujian nanti dan pada saat kalian mengerjakan tugas. Itu saja untuk hari ini. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Sama-sama. Ya. Oke ya, Ibu N ya. Iya, Bu. Ya, Bu. For all.